Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaki Saputra dari kelas 10 PH2 ingin menjelaskan tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu kegiatan ekonomi 1. Produksi, distribusi, konsumsi. 2. Pelaku ekonomi. Pelaku dan peran pelaku ekonomi. Model diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Contoh dari kegiatan produksi, misalkan pakaian berasal dari kain yang diolah. Nilai guna dari pakaian lebih tinggi dibandingkan kain. Kemudian dari pertujuan kegiatan produksi, memenuhi kebutuhan manusia atau barang jasa. 2. Mencari keuntungan laba. 3. Menjadi kelangsungan hidup perusahaan. 4. Meningkatkan kualitas barang jasa. 5. Meningkatkan kemakmuran rakyat. Faktor-faktor produksi. Yang pertama, sumber daya alam (SDA). Sumber daya alam adalah bahan-bahan yang ditemukan alam dan dapat digunakan untuk keberlangsungan hidup manusia. Sebagai faktor produksi, sumber daya alam digunakan sebagai bahan baku. Contohnya ada tanah, lahan, hutan, dan air. Yang kedua, sumber daya manusia (SDM). SDM dikenal dengan istilah tenaga kerja. Ini bertugas mengelola sumber daya jadi produk atau barang yang bisa dihasilkan. Sumber daya manusia bisa dibilang poin paling penting di dalam produksi. Sekalipun ada beberapa argumen kalau dikerjanya sudah bisa digantikan oleh robot, tetapi tentu dari segi rasa dan jiwa manusia lebih hebat. Tak dipungkiri, rasa dan jiwa ini yang juga membuat produk lebih berkualitas. Selanjutnya, jenis tenaga kerja ada 3. 1. Tenaga kerja didik, dihasilkan melalui pendidikan formal. Contoh, dokter, arsitek, guru. Tenaga kerja terlatih, dihasilkan melalui latihan, baik oleh orang lain atau belajar sendiri. Contoh, montir, tukang cukur rambut, supir. Tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik, kehasilannya dapat dilakukan semua orang, tidak perlu pendidikan formal atau pelatihan. Contoh, tukang angkut sampah, tukang parkir, dan tukang angkut barang di pelabuhan. Selanjutnya, faktor-faktor produksi. 1. Modal. Modal sebagai segala sesuatu yang menunjukkan untuk melakukan kegiatan produksi. Modal tidak berbatas dalam bentuk uang, melainkan bisa berbentuk aset tetap, misalkan mesin, gedung, alat-alat pendukung kegiatan produksi, dan lainnya. Kewirausahaan. Kewirausahaan yang artinya kemampuan untuk menjalankan perusahaan agar berproduksi secara efisien dan menguntungkan dengan cara menyatukan faktor-faktor produksi. Informasi. Informasi sangat penting digunakan untuk perusahaan agar produk yang dihasilkan tidak ketinggalan zaman dan sesuai dengan selera konsumen dan target marketing. Selanjutnya, pertanyaan yang perlu dijawab sebelum melakukan kegiatan produksi. What? Apa barang yang akan kamu produksi? Yang kedua, how? Bagaimana cara yang paling efisien untuk memproduksi barang? Yang ketiga, ada who. Siapa yang akan terlibat dalam proses produksi nantinya? 4. Whom. Untuk siapakah barang tersebut diproduksi? Produksi. 1. Konsep produksi, pengertian tujuan.
faktor-faktor produksi, SDA, SDM, modal kewirausahaan, teori perilaku produsen, fungsi produksi, the law of diminishing return, konsep biaya produksi, TFC, TVC, TC, AC, MC, konsep penerimaan, 1R, AR, MR, laba maksimum, laba rugi, laba maksimum. Selanjutnya ada kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang jasa yang diproduksi kepada konsumen. Distributor adalah orang yang melakukan kegiatan distribusi. Tujuan: mempercepat penyaluran barang dan atau jasa hasil produksi produsen kepada konsumen, menyalurkan hasil produksi secara merata kepada konsumen, menjaga kesinambungan kegiatan produksi, memperoleh keuntungan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. 1. Faktor pasar. Faktor pasar berkait dengan sasaran konsumen atau pembeli dari barang jasa yang diproduksi. Faktor pasar berhubung dengan jenis produk yang diinginkan konsumen, letak geografis konsumen, jumlah pesanan, dan kebiasaan konsumen. 2. Faktor barang. Faktor barang berhubungan dengan nilai barang yang distribusikan, besar dan berat barang, mudah rusak atau tidaknya suatu barang, kualitas barang, dan pengemasan barang. 3. Faktor perusahaan. Perusahaan yang memiliki banyak sumber dana, pengalaman, dan pengawasan yang baik dalam proses distribusi dapat menyalurkan barang jasa secara lebih cepat dan merata kepada konsumen. Jenis-jenis distribusi ada 3. 1. Kegiatan yang dilakukan produsen untuk menjual barang atau jasa langsung kepada konsumen. Sistem distribusi seperti ini sangat sesuai untuk pengusaha yang tidak memiliki anggaran besar. Distribusi langsung tidak melibatkan pihak ketiga sehingga biaya produksi dapat ditekan. Distribusi semi langsung. Distribusi semi langsung adalah kegiatan distribusi yang memerlukan agen sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Umumnya perusahaan yang memiliki distribusi jenis ini adalah perusahaan khusus yang membuat barang berkualitas dengan harga yang cukup tinggi. 3. Distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung adalah suatu sistem yang melibatkan beberapa distributor sebelum akhirnya produk sampai di tangan konsumen.